Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamisa wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubashiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda seraya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali kabar gembira itu adalah dengan kedatangan bulan Ramadan. Ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini tidak seperti biasa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan datangnya bulan-bulan yang lain. Namun beliau adalah secara istimewa memberikan kabar gembira, memberikan sebuah peringatan kepada para sahabatnya. Seyukyanya mereka adalah menyadari bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tidak kita jumpai di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan Syawal, dengan kedatangan bulan Rajab, ataupun dengan kedatangan bulan Sya'ban. Namun beliau ketika datang Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah alasan kenapa Rasulullah memberikan sebuah peringatan kepada para sahabatnya, memberikan kabar gembira kepada para sahabat, dan begitu pula kita sebagai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syahrun mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan, ma'asyiral muslimin? Imam Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim, beliau ketika menjelaskan tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengatakan bahwasanya berkah itu adalah al-khairul katsirud daim, yaitu kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak, dan dia itu adalah langgeng. Itu adalah namanya keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang akan kita baca ini akan menjelaskan di antara bukti-bukti keberkahan dari Ramadan. Bukti di antara bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut memberikan penjelasan apa di antara keberkahan Ramadan tersebut. Keberkahan Ramadan itu tiada lain adalah sebagaimana dalam hadis tadi, ufturidu alaikum siyamu. Telah diwajibkan atas kalian di bulan Ramadan itu adalah berpuasa Ramadan. Suatu puasa yang menjadi syariat bagi umat Islam ini dikhususkan di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah keistimewaan tersendiri. Puasanya umat Islam dikhususkan di bulan suci Ramadan. Dan puasa itu sendiri walaupun dohirnya seakan-akan itu adalah menyiksa diri dengan meninggalkan makan dan minum di siang hari dari mulai yaitu adalah terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dohirnya itu adalah seperti menyiksa diri, namun sebenarnya adalah penuh dengan keberkahan-keberkahan bagi orang yang mengetahuinya, baik secara kesehatan ataupun secara agama. Kalau kita bicara keberkahan tentang puasa Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan sebagai suatu puasa kewajiban bagi kita semuanya, itu banyak sekali, ma'asyiral muslimin. Kita ambil contoh sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul mengatakan wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang dia berpuasa satu hari saja
di bulan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan darinya, yaitu adalah wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini adalah di antara keutamaan dari puasa Ramadan itu sendiri. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa itu adalah akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu menjelaskan bahwasanya kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Seluruh amal anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu adalah puasa dengan tulus ikhlas, maka insyaallah pasti itu adalah karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau puasanya benar, maka pasti itu adalah motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa ana adzibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang membalasnya, maka balasan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain itu jelaskan bahwasanya al hasanatu bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin illa saum. Jadi Jadi kalau kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa sendiri yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tiada terhingga. Ini adalah di antara keutamaan-keutamaan dari puasa atau keberkahan dari puasa. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan di dalam sebuah hadisnya bahwasanya puasa itu adalah mendatangkan maghfirah, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh semuanya dalam hadis sahih. Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia itu adalah berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengimani akan kewajiban dari Ramadan, wahtisaban, berharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya, yaitu adalah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana keberkahan dari yang namanya bulan Ramadan, yaitu dengan adanya puasa itu adalah keberkahan. Begitu pula kalau kita kaji tentang perintah puasa di bulan Ramadan, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ending akhir dari puasa kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah yang sebenarnya ingin digapai. Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk dengan puasa itu adalah pribadi-pribadi muslim yang bertakwa. Yang mana takwa itu adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu seorang muslim yang mampu dia itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk dengan puasa kok pribadi yang bertakwa. Kita bisa kasih gambaran ma'asyiral muslimin. Kalau kita mengamati di lingkungan kita, kalau kita lihat kupu-kupu, maka kita akan jumpai kupu-kupu dulunya adalah ulat. Kita lihat ketika dia masih ulat, maka ulat itu adalah akan selalu makan terus. Dia itu akan selalu banyak yang namanya makan dedaunan sepuasnya, sifatnya merusak. Namun ketika itu dia berubah, setelah waktunya dia menjadi kepompong, maka dia puasa. Anda akan jumpai yang namanya ketika sudah jadi kepompong, ulat jadi kepompong, maka maka dia nggak akan makan. Maka setelah kepompong selesai, masa jadi kepompong selesai, maka dia jadilah kupu-kupu. Maka setelah jadi kupu-kupu, kita akan perhatikan antara ketika dia masih jadi ulat dengan yang sudah jadi kupu-kupu, maka jauh berbeda. Ketika dia masih jadi ulat, maka dia adalah
apa? Merusak sifatnya. Dia kemudian adalah apa? Makan terus tanpa peduli, ya. Tapi ketika ketika sudah jadi kupu-kupu, makannya pun sudah selektif. Dia makan hanya yang namanya adalah sari-sari bunga, ya, madunya bunga. Kemudian sifatnya kupu itu adalah memberikan keindahan. Sifatnya kupu itu adalah membantu lingkungan. Kita bisa melihat namanya bunga-bunga, dia bisa apa? Bisa mendapatkan manfaat dari kupu-kupu dengan adanya penyerbukan, dengan dia hinggapi. Itulah sifatnya. Maka ending dari puasa kita itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Kalau pribadi kita ini adalah benar-benar bertakwa, ma'asyiral muslimin, maka kayak seperti falsafahnya kupu-kupu, di mana kita ini akan apa? 1 bulan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, tapi endingnya adalah 11 bulan berikutnya kita itu adalah apa? Yaitu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mampu, yaitu adalah apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga apa? Sehingga kesuksesan dari Ramadan kita itu adalah diukur bukan ketika Ramadan kita, tapi diukur adalah 11 bulan berikutnya. Bagaimana? Apakah falsafah Ramadan tersebut itu masih melekat atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah satu keberkahan yang mungkin bisa kita sampaikan, ya, yaitu adalah apa? Keberkahan dari Ramadan, itu adalah puasa bulan Ramadan, itu bagian dari keberkahan. Dan masih banyak sekali tentang fadilah atau keutamaan dari puasa Ramadan yang insyaallah pada lain waktu kita akan sampaikan tentang keberkahan-keberkahan yang lainnya. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.